Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Kakak berdoa semuanya tetap sehat dan luar biasa. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengar sedikit renungan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami mendapat kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau menyiapkan hati kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami sambut berita ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, baik adik-adik. Nah, di tengah kondisi situasi dunia yang semakin tidak menentu ini, ada salah satu hal yang menjadi semakin langka, yaitu integritas. Adik-adik pasti sudah sering dengar ya kata integritas itu. Nah, apa sih integritas itu? Secara mudah integritas itu dapat diartikan apa yang ada di dalam diri kita, baik itu pikiran kita, perasaan kita, itu berjalan sinkron atau berjalan sama dengan apa yang ada di luar kita. Bisa perkataan atau perbuatan kita. Atau mungkin bagi adik-adik lebih mudahnya lagi, integritas itu tidak munafik, tidak munah ya. Apa yang ada di luar dan apa yang ada di dalam itu sama. Terus mengapa integritas itu penting? Nah, di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa kita harus menjadi terang di depan banyak orang supaya mereka dapat melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa di surga. Pertanyaannya, kalau hidup kita tidak memiliki integritas, bagaimana kita dapat menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita? Kita mungkin dapat menghafal banyak sekali ayat Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, kita hafal banyak ayat Alkitab. Tetapi apabila ayat-ayat tersebut hanya menjadi sebuah hafalan saja dan kelakuan kita masih sama seperti dunia, maka kita juga tidak akan dapat menjadi terang. Benar, kita mengakunya sebagai orang Kristen, kita mengakunya sebagai orang percaya, kita mengakunya sebagai anak Tuhan. Tetapi bohong ya masih jalan, gosip ya masih jalan, tidak menghormati orang tua ya jalan, kata-kata kotor masih jalan, suka melihat hal-hal yang tidak kudus pun masih jalan. Jelas hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kita belum menjadi pribadi yang berintegritas di hadapan Tuhan. Nah, mungkin orang-orang di dekat kita seperti orang tua kita tidak tahu apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, kakak ingin mengajak adik-adik semua di bulan yang baru ini untuk melakukan evaluasi diri masing-masing. Pertanyaannya cukup sederhana. Apakah adik-adik sudah menjaga integritas adik-adik sebagai orang percaya dan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar adik-adik? Nah, kakak meminta adik-adik untuk dapat merenungkan pertanyaan tersebut dan membuat komitmen baru untuk menjadi pribadi yang semakin berintegritas di hadapan Tuhan. Sehingga adik-adik semua dapat menjadi terang bagi banyak orang. Dan adik-adik semua dapat terus maju sebagai orang percaya di tengah kondisi dunia yang semakin tidak menentu ini. Doa kakak bagi adik-adik semua dapat menjadi orang yang penuh integritas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan dapat menjadi pelajaran bagi kami untuk dapat menjadi orang yang berintegritas di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi banyak orang di sekitar kami. Ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu dan ajar kami untuk dapat tetap mengucap syukur dalam segala perkara. Kami mau menyerahkan hidup kami, keluarga kami, kesehatan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, demikian renungan pada saat pagi hari ini dan kita akan berjumpa lagi di bulan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.